Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh basis kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami saat ini, yang Tuhan telah beri bagi kami hari yang baru. Sepanjang malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, kami benar-benar bersyukur. Kami menerima hari yang baru ini bukan oleh karena kebaikan, kelebihan kami, tetapi ada rencana Tuhan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari kami di hari yang baru ini. Tuhan berkati kami senantiasa ketika kami mendengar firman. Berbicaralah bagi setiap kami, dan Roh Kudus memberi hikmat bagi kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 27. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering kita mendengar bahwa Allah itu Maha Kasih. Allah akan mengampuni segala pelanggaran kita. Allah akan menebus kita, memaafkan kita. Dan itu yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa di satu sisi bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Adil. Allah yang tidak mau kasih-Nya dipermainkan, anugerah-Nya dipermainkan, pengampunan daripadanya dipermainkan oleh kita. Sehingga dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Itu artinya bahwa kasih Allah itu, pengampunan dari Tuhan, bukan untuk dipermainkan. Dan Allah tidak membiarkan dirinya ketika kita mempermainkan kasih-Nya tersebut. Immanuel Levinas pernah mengatakan begini, apa yang kita lakukan hari ini selalu terkoneksi dengan kekekalan, selalu punya hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini selalu terkoneksi dengan kekekalan. Tidak ada bagian hidup kita ini yang bukan merupakan tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Semua bagian hidup kita ini punya kaitan dengan kekekalan. Maka berkaitan dengan itu,
supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Dengan mengatakan bahwa Allah itu kan Maha Pengampun. Dan pada saat yang sama ketika kita mengatakan Allah itu Maha Pengampun, kita seolah-olah meremehkan dosa. Kita menyepelekan yang namanya dosa. Kita menyangka bahwa sedikit saja tidak apa-apa. Sedikit saja tidak apa-apa. Dosa-dosa kecil tidak apa-apa. Tetapi kalau itu lama-kelamaan kita lakukan, kemudian dosa-dosa kecil itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Ya, dan kemudian kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah pembenaran bagi kita. Dan ini yang mau kita renungkan pada hari ini, supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Dengan merasa bahwa Allah itu mengasihi kita, maka kita boleh melakukan dosa-dosa, terus-menerus hidup dalam dosa. Kita mengira bahwa dosa-dosa kecil itu sepele, dosa-dosa kecil itu sederhana, itu di pihak kita. Tapi sadarkah kita, saudara-saudara yang terkasih, bahwa di pihak Tuhan dosa itu begitu luar biasa? Mengapa begitu luar biasa? Oleh karena dosalah maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dalam kaitan ini saya mengajak, mendorong kita semua supaya kita tidak sepele kompromi dengan dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang menurut kita ini menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, di pihak kita mungkin dosa-dosa itu sepele, tidak ada artinya. Tetapi di pihak Tuhan, dosa itu begitu mahal. Saking mahalnya, karena begitu mahalnya lah, maka Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Maka dalam kaitan ini, jangan pernah memandang sepele dosa-dosa. Seorang teolog yang namanya Dietrich Bonhoeffer pernah membagi dua bagian anugerah, satu anugerah mahal dan satu lagi anugerah yang murah. Bagi Dietrich Bonhoeffer, saya pikir ini menjadi hal yang berharga bagi kita. Anugerah murahan adalah ketika keselamatan itu kita pandang tanpa sesuatu hal pertobatan. Keselamatan tanpa pertobatan. Kehidupan yang kita jalani tanpa kekudusan, ya, tanpa pemuritan, sehingga tidak perlu memikul salib. Ya, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan pribadi. Dan inilah ketika kita memandang anugerah itu murah. Kita menerima keselamatan tanpa ada pertobatan. Kita menerima baptisan dari Tuhan tanpa ada pemuritan, tanpa ada pikul salib. Seolah-olah tidak ada bagian kita untuk memperjuangkan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya. Ingatlah, pengorbanan itu mahal sekali, tidak murah. Ya. Memang anugerah itu murah, gratis Tuhan beri bagi kita. Tetapi jangan sama sekali kita anggap itu murahan. Anugerah itu murah, gratis dari Tuhan. Tetapi jangan sekali-sekali kita anggap itu sebagai yang murah. Ya. Adalah sesuatu yang mahal anugerah itu. Jadi itu berada di pihak Tuhan. Jadi Tuhan menganugerahkan belas kasih-Nya kepada kita dengan gratis. Tetapi bukan berarti anugerah yang gratis itu sebagai tiket bagi kita untuk hidup terus-menerus dalam dosa-dosa kita. Kembali ke awal yang tadi, jika kita telah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita terus-menerus sengaja hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, maka tidak ada pengampunan bagi orang tersebut. Orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, menerima pengetahuan dari Tuhan, menerima pengajaran firman Tuhan, tetapi terus-menerus hatinya dikeraskan, terus-menerus menolak akan Kristus, keselamatan yang Tuhan telah berikan, maka orang tersebut tidak akan diampuni. Tindakan seperti ini di mata Tuhan adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, menginjak-injak anak Allah. Tindakan yang menyepelekan, tindakan yang merasa murahan anugerah Tuhan,
merendahkan anugerah Tuhan, menolak anugerah Tuhan, maka tindakan itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, itu sama halnya dengan menginjak-injak anak Allah. Dan sama dengan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sia-siakan pengorbanannya. Firman Tuhan yang telah kita baca ini juga memperbandingkan Taurat dengan iman kepada Yesus. Taurat ada ganjaran hukum mati. Ada ganjaran bagi orang yang melanggar Taurat. Ada ganjaran hukum mati. Tetapi kali ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita terus-menerus menolak, menyepelekan anugerah Tuhan itu, maka bukan hukuman mati secara fisik yang kita terima, tetapi ada hukuman kekal yang Tuhan berikan sebagai ganjaran bagi orang yang menyepelekan anugerah Tuhan tersebut. Ya. Mari kita renungkan betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Betapa banyak hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah yang Tuhan telah terima kita dengan segala kebersalahan kita, keberdosaan kita. Dia adalah imam besar kita, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk menyepelekan kasih Allah bagi kita. Oleh sebab itulah kita harus teguh berpegang dalam iman kepada Tuhan. Harus teguh berpegang iman kepada Tuhan, setia sampai akhir. Ya, jangan sampai godaan dunia ini menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari kasih Tuhan yang telah kita terima. Hal yang tidak diampuni oleh Allah dalam nats ini adalah keputusan kita dengan bulat, dengan sadar menolak Kristus, dengan menolak Injil juga. Berita pusat Injil adalah Kristus. Ketika kita menolak Dia, maka pengampunan tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi Kristus yang kedua untuk mengampuni kita. Kristus hanya satu, dan Kristus tidak ada lagi yang kedua untuk mengampuni kita. Maka inilah momen bagi kita selagi kita masih ada kesempatan. Ingat, kedatangan Kristus yang pertama memang menawarkan penebusan, menawarkan keselamatan bagi kita. Tetapi kedatangannya yang kedua, Dia bertindak bukan lagi sebagai penebus, tetapi sebagai hakim. Ya. Hukuman bagi yang menolak Kristus adalah kematian yang mengerikan dan api yang dahsyat. Itu merupakan gambaran hukuman daripada Tuhan. Maka jangan jual iman yang telah kita terima dari Tuhan. Jangan pernah menjual iman dengan murtad oleh karena dunia ini, oleh karena harta, oleh karena jabatan, bahkan mungkin oleh karena pasangan hidup kita. Jangan pernah menjual iman kita. Tidak bisa dibeli anugerah Tuhan yang begitu mahal tersebut. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tetapi kasih itu jangan kita anggap sebagai sesuatu yang murah. Dan firman ini benar-benar sebagai peringatan kepada kita. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan pernah menjual iman kita dan lari daripada Kristus. Kepada orang-orang tersebut nantinya tidak akan ada pengampunan dari Tuhan. Ini adalah renungan yang sampai kepada kita hari ini. Dan mari kita bersama-sama berdoa buat GBKP Rungkun Samarinda, Puspii Sanata dan Bontang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas renungan firman yang telah kami dengar hari ini. Betapa besar anugerah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Biarlah kami menghargai kasih Tuhan itu dengan begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami memandang begitu mulia, begitu berharga kasih Tuhan bagi kami. Bapa Surgawi, beri terus kami hikmat bijaksana-Mu, sehingga kami terus menjalani kehidupan kami sebagaimana orang percaya dalam hidup di tengah-tengah dunia. Dan izinkan kiranya kami berdoa buat GBKP Rungkun Samarinda, buat Puspii Sanata dan Bontang. Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan, pendeta, detase, keluarga, pertua, diaken, seluruh pengurus, pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah Rungkun dan Puspii ini, supaya mereka juga oleh karena berkat Tuhan semakin dimampukan melayani di tengah-tengah panggilan yang Tuhan beri bagi mereka. Seluruh jemaat juga Tuhan berkati, sehingga tetap satu hati menjalankan tugas misi Tuhan dalam wilayah pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, dan oleh karena berkat Tuhan tersebut mendorong mereka untuk terus setia di dalam iman kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka oleh karena godaan-godaan dunia ini. Dan ini doa kami berserah sepenuhnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.